saya akan membahas mengenai the strategic role of HRM. Nah, mengenai hal itu saya akan membahas mengenai beberapa poin yang sudah saya ringkas, yaitu yang pertama adalah peran strategis HRM dalam kinerja organisasi. Nah, saat ini HRM sendiri itu dianggap sebagai peserta vital dalam merumuskan dan melaksanakan strategi korporat. Nah, strategi HRM ini selaras dengan arah strategis organisasi yang terbukti memberikan dampak positif pada produktivitas karyawan dan juga hasil keuangannya. Nah, ada 3 elemen kunci pendekatan strategis dari HRM itu sendiri, yaitu yang pertama ada keterlibatan semua manajer, yang kedua ada karyawan sebagai aset, yang ketiga ada penciptaan keunggulan dari kompetitif. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai membangun human capital. Nah, human capital ini sendiri adalah nilai ekonomi dari gabungan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kapabilitas dari karyawan. Nah, manajer puncak itu sendiri sering menyebut human capital sebagai faktor nomor satu dalam mempertahankan keberhasilan kompetitif. Nah, melebihi aset teknologi atau sumber daya fisik. Nah, HRM sendiri membangun human capital melalui yang pertama ada strategi menemukan orang terbaik, yang kedua ada program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, yang ketiga adalah penyediaan kompensasi yang adil untuk menghargai kontribusi. Nah, lalu kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu aktivitas utama dari HRM. Materi HRM itu sendiri mencakup 3 aktivitas luas yang saling terkait untuk memastikan penggunaan talenta manusia yang efektif dan efisien. Yang pertama ada menemukan orang yang tepat atau attracting, yang kedua ada mengembangkan talenta atau developing, yang ketiga ada mempertahankan tenaga kerja atau maintaining. Lalu kita lanjut ke poin keempat, yaitu menghadapi lingkungan yang berubah. Nah, HRM sendiri itu harus beroperasi dalam konteks perusahaan global, seperti yang pertama kontrak sosial yang baru, yang kedua ada dampak legislasi, yang ketiga adalah teknologi. Nah, legislasi federal memberikan dampak transformatif bagi manajer sumber daya manusia atau HRM dan dengan menetapkan standar hukum yang ketat untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak karyawan di seluruh aspek kegiatan. Nah, melalui berbagai undang-undang seperti Equal Employment Opportunity atau EEO, lalu ada organisasi yang diwajibkan untuk uh, mengeliminasi diskriminasi berdasarkan ras, gender, usia maupun disabilitas dalam proses rekrutmen, kompensasi hingga promosi. Nah, hal ini sendiri itu memaksa manajer untuk menerapkan prosedur SDM yang lebih objektif, melakukan analisis pekerjaan yang sistematis, serta mencegah pelecehan seksual demi resiko tuntutan hukum dan juga denda finansial yang berat bagi perusahaan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai the changing social contract atau hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Kalau kita lihat di masa lalu, aturan mainnya cukup simpel. Karyawan memberikan loyalitas dan komitmen penuh. Lalu sebagai gantinya, perusahaan memberikan job security alias keamanan kerja seumur hidup, lengkap dengan jenjang karir dan dana pensiun. Ada jaminan yang pasti. Tapi, realistis dunia kerja sekarang kan sudah jauh berbeda. Dengan adanya globalisasi, hyperkompetisi yang ketat, sampai ketidakpastian ekonomi, kontrak lama itu pelan-pelan memudar. Perusahaan sekarang dituntut untuk sangat adaptif, sehingga mereka tidak bisa lagi seenaknya menjalin posisi aman, promosi instan, apalagi jaminan pensiun. Kedengarannya mungkin sedikit mengkhawatirkan, tetapi sebenarnya ada peluang dan sisi positif dari pergeseran ini. Hubungan kerja sekarang sudah bergeser menjadi bentuk kemitraan atau teamwork. Mengutip pernyataan CEO Netflix, "We are a team, not a family," artinya karyawan dituntut untuk membantu perusahaan menjadi lebih tangguh, dan sebaliknya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk meningkatkan value dan employability atau daya saing mereka. Apalagi untuk generasi pekerja saat ini, mindsetnya sudah berubah, sudah berbeda.
Bertahan di satu perusahaan sampai tua seringkali bukan lagi tujuan mereka. Mereka lebih mencari growth, pembelajaran, dan pekerjaan yang meaningful. Makanya, membangun rasa saling percaya atau trust sekarang jauh lebih penting daripada sekedar menuntut loyalitas buta. Jadi, kesimpulannya, kontrak kerja di era modern ini fokusnya pada employability, bukan lagi lifetime employment. Kita sebagai individu yang memegang kendali untuk terus upgrade keterampilan diri, dan dari sisi perusahaan, tugas mereka adalah memberikan fasilitas, training kreatif, serta tugas yang menantang. Bahkan, saking dinamisnya, hubungan ini banyak perusahaan raksasa seperti Microsoft dan IBM sekarang membuat jaringan alumni supaya mantan karyawan tetap bisa networking dan berkolaborasi di dunia industri. Nah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling krusial dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu finding the right people atau menemukan orang yang tepat. Banyak yang mengira mencari karyawan itu sekedar menyebar lowongan lalu mewawancarai pelamar. Padahal, menurut teori manajemen, proses ini terdiri dari 3 langkah sistematis. Langkah pertama adalah Human Resource Planning atau perencanaan SDM. Sebelum mencari orang, perusahaan harus melakukan forecasting atau memprediksi kebutuhan di masa depan. Manajer harus bertanya seperti, dengan strategis bisnis kita saat ini, kalian spesifik seperti apa yang kita butuhkan di masa depan? Nah, setelah kebutuhan dipetakan, kita masuk ke tahap kedua, yaitu recruiting atau perekrutan. Di tahap ini, ada satu konsep yang sangat ditekankan dalam perusahaan modern, yaitu realistic job previews atau tinjauan pekerjaan yang realistis. Artinya, manajer tidak boleh hanya mengobrol janji manis saat menawarkan pekerjaan. Perusahaan harus jujur menceritakan sisi positif sekaligus tantangan dan tekanan dari pekerjaan tersebut sejak awal. Tujuannya apa? Agar ekspektasi pelamar sesuai dengan realita, sehingga tingkat karyawan yang resign di bulan-bulan pertama bisa ditekan drastis. Nah, langkah ketiga dan terakhir adalah selecting atau seleksi. Alatnya bermacam-macam, mulai dari tes kemampuan, tes kepribadian, hingga wawancara mendalam. Namun, yang paling ditekankan dalam seleksi modern bukan sekedar mencari kandidat dengan skill tertinggi, melainkan mencari kecocokan atau fit. Ada 2 hal yang dievaluasi, yaitu 1. Person job fit, yaitu apakah kalian pelamar cocok dengan tugas teknisnya. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, yaitu person organization fit, yaitu apakah nilai dan kepribadian pelamar tersebut cocok dengan budaya perusahaan kita. Kandidat yang sangat pintar namun toksik dan tidak cocok dengan budaya kerja justru akan merusak dinamika tim. Jadi kesimpulannya, menemukan orang-orang yang tepat adalah kombinasi dari perencanaan yang matang, perekrutan yang jujur, dan seleksi berbasis kecocokan budaya. Developing talent. Developing talent adalah upaya terencana dari perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar mereka tidak cuma bisa kerja, tetapi bisa jadi ahli dan siap naik ke level posisi yang lebih tinggi. Ini bukan cuma soal belajar teknis, tetapi juga soal mental, cara komunikasi, dan kepemimpinan. Berikut konsep dari developing talent. Yang pertama, training and development. Setelah karyawan dipilih, tugas manajemen adalah untuk mengembangkan mereka menjadi tenaga kerja yang efektif, yaitu dengan cara training and development. Training biasanya fokus pada mengajarkan karyawan cara melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan mereka saat ini. Nah, kalau pengembangan fokusnya itu lebih luas, yaitu mengajarkan keterampilan untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan, seperti persiapan naik jabatan. Ini bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, on the job training, yaitu belajar langsung sambil bekerja. Nah, metode ini tuh biasanya paling umum dilakukan. Yang kedua ada social learning, yaitu belajar secara informal dari rekan kerja melalui teknologi sosial, seperti wiki atau blog perusahaan. Dan yang terakhir adalah corporate universities, yaitu fasilitas pelatihan internal milik perusahaan. Contohnya, Hamburger University milik McDonald's. Konsep yang kedua adalah performance management. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memastikan kinerja karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Komponen utamanya adalah performance appraisal atau penilaian kinerja.
Nah, poin penting dari performance management yaitu umpan balik atau feedback. Jadi, manajer harus memberikan penilaian yang jujur. Kesalahan terbesar manajer adalah gagal memberikan penilaian yang fokus pada kebutuhan pengembangan karyawan. Nah, menurut Exhibit 9.11, cara orang memberikan feedback berbeda di tiap negara. Contohnya, orang Amerika cenderung belak-belakan, orang Jepang sangat tidak langsung atau implisit, sedangkan orang Jerman sangat fokus pada fakta pekerjaan. Selanjutnya, ada dua metode populer yang dapat menilai kinerja secara akurat. Yang pertama adalah 360 degree feedback. Ini maksudnya yaitu penilaian yang menggunakan banyak penilai, seperti atasan, rekan kerja, pelanggan, hingga diri sendiri. Ini digunakan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh. Yang kedua adalah performance review ranking system. Metode ini yang kontroversial di mana karyawan diperingkatkan satu sama lain seperti sistem ranking sekolah. Nah, karyawan di 10% terbawah biasanya akan dipecat. Banyak perusahaan mulai meninggalkan sistem ini karena dianggap merusak kerja sama tim. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang maintaining an effective workforce. Jadi bagian ini membahas bagaimana organisasi mempertahankan tenaga kerja yang efektif, terutama melalui sistem kompensasi. Kompensasi tidak hanya mencakup pembayaran dalam bentuk uang seperti gaji dan upah, tetapi juga berbagai bentuk imbalan lain yang diberikan kepada karyawan. Sistem kompensasi yang dirancang dengan baik penting karena dapat membantu organisasi menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berkualitas, sekaligus mendukung strategi perusahaan serta menciptakan keadilan dalam struktur pembayaran. Nah, dalam sistem wage and salary, strategi organisasi seharusnya menjadi dasar dalam menentukan struktur gaji. Manajer perlu menyelaraskan sistem pembayaran dengan tujuan perusahaan, misalnya meningkatkan profitabilitas atau pangsa pasar. Nah, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah job-based pay, yaitu sistem penggajian yang didasarkan pada tugas atau pekerjaan yang dilakukan seseorang. Namun, sistem ini memiliki kelemahan seperti kurang mendorong pembelajaran dan fleksibilitas, serta cenderung memperkuat hierarki dan kontrol terpusat. Nah, sebagai alternatif, terdapat skill-based pay atau competency-based pay, yaitu sistem yang memberikan imbalan berdasarkan keterampilan atau kompetensi yang dimiliki karyawan. Selanjutnya dibahas konsep compensation equity, yaitu pentingnya rasa keadilan dalam sistem penggajian. Organisasi harus memastikan bahwa struktur gaji dianggap adil secara internal. Untuk itu digunakan metode job evaluation guna menilai nilai relatif suatu pekerjaan, serta wage and salary surveys untuk membandingkan tingkat gaji dengan standar pasar. Bagian berikutnya membahas pay for performance, yaitu sistem kompensasi yang mengaitkan pembayaran dengan kinerja. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memberikan insentif seperti bonus, merit pay, atau pembagian keuntungan. Sistem ini dirancang agar perilaku karyawan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, manajer harus memastikan bahwa sistem intensif mendukung kepentingan jangka panjang organisasi dan para pemangku kepentingan. Terima kasih. Oke, jadi pada studi kasus kali ini saya akan membawakan dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia, di mana dulu pada 2 dekade lalu gambaran atau citra atau nama baik kereta api di Indonesia itu sekilas identik itu dengan stasiun yang kumuh, lalu banyak sekali seperti pungli dari tiket atau calo tiket, lalu ada keterlambatan, lalu ada penumpang di atap kereta dan karyawan yang kurang termotivasi yang bekerja dalam KAI itu sendiri. Nah, namun sejak kepemimpinan Ignatius Jonan atau dimulai dari tahun 2009 hingga saat ini, PT KAI tersebut bertransformasi secara radikal menjadi perusahaan transportasi publik yang modern, tepat waktu, digital, dan sangat berorientasi pada pelayanan pelanggan atau customer centric, di mana kesuksesan ini tidak lepas dari perombakan total pada sistem manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Jadi untuk transformasi sumber daya manusia di PT KAI, di mana
adanya role of HRM, di mana fokusnya itu sebagai HR atau human resource, itu sebagai mitra strategis, di mana peran human resource KAI itu berubah dari sekedar admin personalis menjadi penggerak transformasi budaya, di mana HR tersebut bertugas untuk merombak mindset birokratis karyawan menjadi modern dan berorientasi pada pelayan atau customer centric dan sejalan dengan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya pada changing social, di mana fokusnya yaitu dari zona nyaman ke meritokrasi, di mana KAI itu menghapus jaminan pekerjaan aman sampai pensiun terlepas dari kinerja, di mana kontrak sosial baru itu menuntut karyawan untuk terus beradaptasi dengan teknologi, di mana KAI hanya memberikan jenjang karir bagi mereka yang berkinerja baik dan mau terus belajar atau berubah, atau employability. Selanjutnya dengan finding the right people, yaitu fokus dalam KAI sendiri itu bertujuan untuk standar rekrutmen tinggi dan kecocokan budaya, di mana untuk mengubah citra kumuh menjadi modern, KAI itu merekrut talenta dengan standar di mana standar tersebut itu setara dengan industri perbankan atau penerbangan, di mana fokus utamanya itu untuk person organization fit, yakni mencari individu yang berintegritas dan memiliki mental melayani atau service mentality. Tak hanya itu, KAI juga melakukan developing talent, di mana fokusnya itu reskilling dan investasi pelatihan, di mana KAI itu tidak langsung mem-PHK karyawan lama, melainkan karyawan lama tersebut itu dididik ulang dan mereka itu tertandang standar pelayanan prima. Nah, perusahaan itu juga mengirim masinis dan teknisi itu untuk belajar ke luar negeri, seperti di Perancis atau Tiongkok, di mana pelatihan tersebut dijadikan investasi utama untuk mengeksekusi perubahan. Lalu pada maintaining an effective work office atau tim, di mana fokus KAI yaitu untuk menunjang kesejahteraan tinggi dan disiplin tanpa toleransi, di mana untuk mempertahankan karyawan yang efektif dan mencegah korupsi seperti calo, KAI itu menaikkan gaji serta fasilitas secara drastis. Sebagaimana gantinya, target KPI atau Key Performance Indicator itu dibuat sangat ketat dan hukuman pemecatan diterapkan tegas bagi yang melanggar SOP yang diberikan oleh KAI.